Akun wanita itu di-tag oleh Reza. Husna menyeringai. Ia merasa inilah kesempatan untuk membalas pria itu. Reza harus mendapatkan balasan setimpal juga karena perbuatannya. Akun wanita itu bernama Cindy dan untungnya tidak di-privasi. Jadi Husna bisa mengirimnya pesan saat itu juga. Husna memilih untuk mengirim fotonya yang berduaan bersama Reza. Ada 2 foto yang dikirim oleh Husna. Reza itu pacarku, bahkan ia berhutang padaku. Pasti uangku yang digunakan olehnya untuk bertunangan denganmu. Hei, wanita jalang, pelakor, kembalikan uangku yang kalian gunakan. Rentetan isi pesan yang dikirim oleh Husna pada wanita itu. Dengan perasaan emosi dan amarah, Husna tak segan menuliskan kata-kata kasar seperti tadi. Husna, Arka memanggil istrinya yang dari tadi berada di dalam kamar saja. Arka masuk ke dalam kamar. Husna refleks mematikan ponselnya. Kamu dari tadi di kamar terus? Aku lapar, mau makan. Kamu gak masak? Ujar Arka kesal. Aku malas masak. Beli makanan aja. Jawab Husna cemberut. Okelah, jika gitu, saut Arka dan berlalu. Mau kemana, Mas? Tanya Husna. Arka menghentikan langkahnya dan menoleh. Mau beli makanan? Kan kamu yang nyuruh tadi. Jawab Arka cuek. Aku ikut, Mas. Aku lapar. Emangnya kamu saja yang butuh makan? Husna berdiri dan mengikuti suaminya. Arka hanya melengos dan mengambil kunci motor di atas meja TV. Kamu gak izinin aku ikut? Gerut Husna masih cemberut. Iya, ayo ikut, ucap Arka. Mereka berdua pergi untuk makan di luar. Sedangkan Airin sudah hampir 3 hari di rumah Ibu Husna. Ia sengaja menitipkan putrinya di sana agar kemarin bisa bersenang-senang dengan Reza. Sania bertemu dengan Nathan. Malam itu mereka dinner di sebuah restoran. Nathan berkenalan dengan Sania melalui aplikasi dating online setelah putus dengan Tasya. Nathan iseng mendaftarkan aplikasi itu dan di-match dengan Sania dan akhirnya mereka bertemu. Di saat awal bertemu, Nathan baru sadar jika wanita yang berkencan dengannya adalah adik Benny, mantan suami Naswa. Tapi ia tak mundur karena ia berhak berdekat dengan siapa saja. Sania memang cantik, karena itu Nathan menyukainya. Apalagi Sania juga modis. Tapi lama-kelamaan Nathan merasa risih dengan sikap Sania. Dia merasa salah hanya menilai seorang wanita dari fisiknya saja. Dia lebih suka wanita yang cerdas dan mandiri. Sedangkan Sania itu manja dan matre. Seperti malam ini, mereka bertemu. Sania sudah menunjukkan sebuah gambar iPhone 13. Sayang, aku mau ini deh, keluaran terbaru. Ujar Sania berharap Nathan mau membelikan. Padahal Nathan baru saja membelikannya tas seharga 12 juta. Beli saja, jawab Nathan dan menyesap minumannya. Aku boleh beli, saut Sania senang. Pasti Nathan akan membelikannya. Jika kamu mau, belilah. Aku tidak melarang selama menggunakan uangmu, jawab Nathan kembali, sehingga membuat senyum Sania
yang tadinya merekah kini menjadi memudar. Sania kesal karena Nathan kini jadi pelit padanya. "Aku pikir kamu akan membelikannya untukku," ujar Sania, menahan rasa jengkel dan kecewa. "Kenapa harus aku yang membelikan?" ujar Nathan. "Karena kamu pacarku. Wajar dong jika aku minta dibelikan. Itu kewajibanmu sebagai pacarku, menuruti semua permintaanku dan menjadikan aku layaknya ratu," ucap Sania. "Kita masih pacaran. Tidak ada kewajibanku untuk membiayai gaya hidupmu," saut Nathan. "Jika begitu, segera nikahi aku," pinta Sania pada Nathan. "Menikah?" ulang Nathan dan menatap Sania lekat. "Iya, nikahi aku. Untuk apa kita berpacaran lama? Toh, kamu sudah mapan. Apalagi yang ditunggu?" Sania mendesak Nathan. Kini ia justru menggebu, minta segera dinikahi. "Kamu ragu?" tanya Sania kembali, karena Nathan tampak tidak siap dengan permintaannya. "Aku belum ingin menikah. Jujur, memang aku masih ragu denganmu," jawab Nathan yang membuat Sania sesak mendengarnya. Padahal dia cantik, tapi itu saja belum cukup untuk membuat Nathan luluh dan yakin. "Baiklah, aku akan menunggu hingga kamu siap. Tapi aku minta kita tunangan dulu, sayang." Kini Sania minta untuk pertunangan agar mereka terikat dan komitmen mereka lebih kuat. "Jangan bilang kamu ragu juga." "Untuk bertunangan," Sania kembali mendesak pria itu, karena Sania tidak ingin melepas Nathan yang kaya dan bisa menjamin hidupnya, hingga dia setelah lulus kuliah nanti tidak perlu bekerja, hanya mengandalkan harta sang suami. Begitulah prinsip Sania. "Ya, kita akan bertunangan," jawab Nathan, membuat Sania amat senang mendengarnya. "Benarkah? Aku mau seminggu lagi kita bertunangan. Besok kita bersiapkan ya, sayang," ucap Sania antusias. Sedangkan Nathan hanya mengangguk, tapi di benaknya tidak yakin dengan ucapannya barusan. Naswa diajak oleh Hani untuk menginap di rumahnya. Papanya tinggal di apartemen. Mereka memang sudah tinggal terpisah sejak Hani berusia 18 tahun. Papanya lebih memilih tinggal di apartemen karena Hani selalu marah jika sang papa membawa wanita pulang ke rumah. "Bagaimana jika papaku menikah dengannya?" ujar Hani saat ia dan Naswa duduk di sofa sambil menunggu kedatangan Glenn. "Papamu sudah lama menduda. Biarkan saja dia menikah," ujar Naswa. "Jadi kamu mau aku mempunyai ibu tiri seperti tantemu itu?" ucap Hani kesal mendengar jawaban Naswa. "Tapi kamu harus mengajukan persyaratan pada papamu. Jika dia ingin menikah lagi, maka dia harus lepas dari semua fasilitas yang kamu berikan." "Hani, kenapa kamu harus takut? Semua harta milikmu, warisan dari mendiang mamamu. Papamu juga tidak ada haknya," ujar Naswa. Hani tersenyum mendengar penjelasan Naswa. "Benar kamu, Nas. Aku lepas saja papa. Biarkan dia memilih hidup seperti apa," ucap Hani. "Keputusan ada padamu. Kamu hanya perlu tega pada papamu. Berhenti memberinya uang. Berhenti memberinya wewenang untuk mengurus semua usaha yang kamu miliki." Tugas Naswa, yang walaupun nanti hubungan Hani dan papanya akan merenggang. "Makasih ya, Nas, saranmu. Mungkin aku harus membuat papaku sadar dengan kelakuannya selama ini. Aku yakin jika papa tidak ada uang, pasti tantemu akan meninggalkannya. Pastinya, ratu itu hanya mengincar uang. Dia itu matre, rela menjual tubuhnya hanya demi kekayaan." Tugas Naswa. Saat Husna dan Arka
sedang di perjalanan untuk membeli makan. Husna melihat Marwa yang berjalan menuju mobil bersama dengan anak dan suaminya. "Mas, itu kan Marwa," ucap Husna menepuk bahu Arka. Husna sinis sekali melihat Marwa yang membawa beberapa paper bag di tangannya. Arka yang melihat mereka membelokkan sepeda motor dan menghampiri kakaknya. "Habis belanja banyak nih," sindir Arka saat mereka berhenti di dekat mobil Seno. Bisa ya belanja banyak, tapi bantu mertua nggak bisa," sindir Husna dengan wajahnya yang sinis. "Kenapa kalian sewot? Kami belanja pakai uang sendiri, dan ini berisi makanan. Kalian mau?" Marwa menawarkan pada mereka, walaupun ia tak mau berbicara lembut pada iparnya yang toksik. Seno hanya melirik istrinya. "Aku nggak mau, baru belanja makanan gitu, punya mobil udah beli lagu. Itu juga hasil ngemis dari Naswa," ucap Husna semakin mengejek Marwa. "Hahaha, iya, hasil ngemis saja kok, bangga," timpal Arka. "Jaga mulutmu, ini hasil dari bekerja, bukan ngemis ataupun mencuri," ujar Marwa menekankan pada Husna. "Kalian berdua ini kenapa selalu mencari masalah? Harusnya belajar dari kesalahan." Seno menasehati mereka, namun Husna dan Arka tentu saja tidak mempan dengan nasihat. "Bu Marwa, semua sudah selesai. Saya pulang dulu." Seorang wanita menghampiri Marwa dan pamitan pulang. "Hati-hati ya, Nis," ucap Marwa. "Siapa dia? Panggil kamu Bu segala," tanya Husna kepo. "Dia itu Nisa, karyawanku, karena kami besok akan buka toko baju di sini." Tunjuk Marwa pada ruko yang ada di belakangnya. Ruko di tempat itu memang berada pada tempat strategis. Pastinya harga sewanya juga mahal. Jiwa iri Husna semakin meronta karena tahu Marwa akan membuka usaha. "Banyak duit kalian. Kenapa nggak bayar hutang pada kami?" ujar Arka. "Hutang apa? Bukankah istrimu yang mencuri uang itu?" saut Seno. "Tetap saja kan ibu yang salah, dan hutang itu sudah dipasrahkan pada kalian berdua." Arka yang iri dengan pencapaian Seno sengaja menimbulkan masalah. "Kami tak punya utang pada kalian," jawab Marwa tegas, dan ia mengajak Seno segera masuk ke dalam mobil dan pergi dari dua orang manusia toksik itu. Mau kemana?" teriak Husna. "Mas, lihat mereka, sudah semakin naik mereka," ucap Husna menggerutu. "Apa kita bakar saja ruko ini?" jawab Arka yang juga kesal, diliputi rasa dengki. Dret, dret. Ponsel Husna bergetar. Ia melihat ada pesan dari Reza. Husna hampir berteriak girang, karena Reza sudah mengirimkannya pesan dan berarti sudah tidak memblokir. Tapi perasaan senang itu berubah jadi ketakutan saat Reza mengirim sebuah video pada Husna. "Mau video ini aku sebar. Jangan berusaha mengancam pacarku," pesan dari Reza. Husna gemetar. Ia panik. "Kamu kenapa? Kayak ketakutan? Baca apaan sih?" tanya Arka ingin mengambil ponsel Husna dari tangan istrinya. "Nggak ada apa-apa, Mas," jawab Husna dengan cepat mematikan ponselnya. Maaf Husna, apa yang dimaksud Reza adalah video itu. Aku sudah mengirimkannya dengan sukarela. Ternyata dia sangat jahat sekali. Jangan sampai tersebar. Aku bisa malu dan menjadi aib. Gemetar tanganku memegang ponsel, memikirkan pesan yang dikirim Reza, seperti momok yang menakutkan. Aku tidak menyangka video itu bisa menjadi bumerang yang akan menghancurkanku.
Bagaimana dengan rencanaku? Mas Arka bertanya. Rencana apa sih, Mas? Sautku karena tidak fokus selepas membaca pesan dari Reza. Kita bakar saja ruko milik mereka, usul Mas Arka. Tidak, Mas. Kamu jangan menambah masalah. Aku tidak ingin kita terjerat masalah baru lagi. Lebih baik sekarang kita pulang, jawabku. Gimana sih? Aku kan sedang memberi rencana yang bagus. Itu bukan rencana yang bagus. Aku tidak ingin melakukan tutorial menjerumuskan diri sendiri menuju penjara. Kau mau masuk penjara? Cecarku pada suamiku yang tidak cerdas ini. Gak masuk penjara kalau Mas Seno tidak tahu, sautnya enteng. Tapi bagaimana jika dia tahu? Aku tidak ingin mendapatkan masalah baru, Mas. Masalah hidup kita sudah cukup banyak. Ucapku kesal dan ingin menoyor kepala Mas Arka. Tapi dia suamiku, nanti dicap istri durhaka. Ya sudah, kita akan kemana? Tanya Mas Arka. Pulang, jawabku. Bukankah kita mau makan? Kenapa kamu ngajak pulang? Tiba-tiba nafsu makanku hilang karena membaca pesan tadi. Dibungkus saja ya, Mas. Kita makan di rumah, jawabku. Pasti dia sudah lapar. Mas Arka mengangguk. Dia naik ke atas motor dan aku menyusulnya. Kami sepakat untuk membeli nasi goreng saja. Aku menikmati nasi goreng yang tadi kami beli. Saat sedang makan, HP-ku bergetar. Ada pesan masuk dari Reza. Apalagi yang dia kirim. Padahal tadi aku belum berani membalas pesannya. Aku membuka pesan itu. Kenapa dia seperti mengancamku gini? Aku sebar ya videomu. Kenapa kamu gak membalas? Apakah kamu takut? Rentetan pesan dari Reza. Kenapa dia seperti ini? Harusnya aku yang tidak menghubunginya lagi. Ini malah menimbulkan masalah baru untukku. Video itu tidak boleh tersebar. Aku malu. Itu adalah aib semua orang akan mengujarku jika mereka menontonnya. Kau baca pesan dari siapa? Kok kayaknya takut banget? Tanya Mas Arka, yang ternyata sedari tadi memperhatikanku. Karena kami duduk berhadapan. Enggak, Mas. Ini pesan dari Linda, besok kan arisan. Emangnya kamu gak punya uang sampai khawatir banget membaca pesan? Tanya Mas Arka menyelisik. Punya kok, Mas. Aku cuma gak enak badan aja. Padahal aku tengah ketakutan dengan ancaman Reza. Aku memilih untuk memblokir nomor Reza. Sepertinya malam ini aku tidak bisa tidur nyenyak karena memikirkan teror itu. Pagi ini aku memutuskan untuk belanja di tukang sayur karena Mas Arka minta aku untuk masak. Setibanya di sana, ternyata ada ibu mertuaku di sana. Mau pergi tapi sudah terlanjur. Ya sudah, belanja saja. Untuk apa juga aku menghindarinya? Yang salah itu kan ibu. Ibu menatapku sinis. Sania mau tunangan sama pengusaha kaya raya, ujar ibu saat aku baru saja bergabung ikut belanja. Sania anak manja itu, pria kaya mana yang mau dengannya? Ia akan bertunangan dengan orang kaya, ucap ibu kembali. Apalagi yang akan dilakukan keluarga mereka. Beneran, Bu Laras? Sania mau tunangan sama orang kaya? Tanya Bu Asi. Iya benar, anak saya itu kan cantik, jadi pasti dah banyak yang suka. Sekarang saya cari menantu itu maunya yang berkelas. Saya udah kapok punya menantu yang tukang tipu, tukang fitnah, bahkan mengancam mertuanya sendiri. Seloroh ibu pada ibu-ibu lain yang sedang berbelanja.
Kurang asem memang ibu. Sepertinya sedang menyindirku. Berkelas katanya. Apa sih? Ada pria kaya yang mau melamar Sania, yang modelnya seperti itu. Memang sih cantik, tapi tidak bisa melakukan apapun. Ibu-ibu kemudian melirikku. Pasti mereka sadar jika yang disindir oleh ibu itu adalah aku. Beruntung banget ya Bu Laras, mau punya menantu ke orang kaya. Inbu orang yang lain. Nggak cuma kaya, ganteng juga loh. Belajar dari kesalahan, sekarang harus lebih selektif memilih menantu. Apalagi untuk anak gadis sekelas Sania, anak saya. Ujar ibu, seakan Sania paling berkelas. Benar, jangan sampai salah pilih menantu. Jika bisa, anak gadis kita itu diperlakukan seperti ratu oleh suaminya. Setelah menikah, kayak anak saya, Renata, punya suami kaya. Renata cuma disuruh perawatan dan mempercantik diri. Semua kemauannya dituruti. Uang bulanan puluhan juta. Timpal Bu Yani, ikut membanggakan putrinya. Dasar ibu-ibu rumpih, aku tidak terlalu percaya dengan ucapan mereka. Dengan cepat aku memilih sayur. Panas kuping ini mendengar bualan dan kehaluan mereka. Berapa semua, Mang? Tanyaku pada Mang Edi, penjual sayur. Mang Edi menghitung semua belanjaanku. 65.000 Mbak, jawabnya. Husna, cuma beli itu aja kok, gak beli ayam atau daging. Kamu udah habis ya uangnya? Makanya jangan suka nipu mertua, ujar Bu Dirna, yang ku tahu dia itu dekat dengan ibu, karena mereka satu geng arisan. Saya itu gak jahat ya sama mertua, tapi mertua saya aja yang mencuri, jawabku. Kemudian melewati dan menuju sepeda motor. Malas sekali meladeni ibu-ibu. Kurang ajar mulutmu, Husna, teriak ibu, namun aku tak menghiraukannya. Justru melajukan sepeda motor. Lagian, siapa sih calon Sania? Aku berharap dia tidak jadi bertunangan dengan pria itu. Sania itu pantasnya mendapatkan pria pengangguran, seperti Mas Arka, biar dia juga merasakan bagaimana penderitaanku. Saat akan kembali ke rumah, aku melewati rumah ibu. Aku melihat Sania masuk ke dalam mobil Pajero Sport berwarna hitam. Aku sangat tahu mobil itu sepertinya milik Pak Henry, suaminya Bu Yani, tetangga yang paling kaya dan yang mencibirku tadi. Di komplek ini, cuma Pak Henry yang mempunyai mobil jenis itu. Platnya juga sama, karena aku pernah melihatnya beberapa kali untuk memastikan ada hubungan apa mereka. Aku ikuti saja mereka. Untung di jok motor ada helm. Aku menggunakan helm dan mengikuti mobil dari belakang. Namun aku menjaga jarak agar tidak ketahuan. Sepertinya Sania maupun Pak Henry tidak sadar sedang aku ikuti keadaan jalan yang cukup ramai. Aku harus mengikuti mereka. Ternyata berhenti di depan sebuah butik. Benar saja, itu adalah Pak Hendrik. Ia keluar membuka pintu untuk Sania. Mereka bergandengan mesra masuk ke dalam butik. Aku merekamnya. Jika kulaporkan pada Bu Yani, pasti Sania akan habis dihajar. Apakah dia sedang menjadi sugar baby? Iya, seperti kata yang sedang tren sekarang. Pantas saja, kelihatannya akhir-akhir ini ia bisa berdandan lebih cantik, membeli barang-barang mahal. Ibu bilang pacarnya kaya. Apa pacarnya yang kaya itu kurang cukup membiayai gaya hidupnya? Dan Sania tidak puas dengan satu lelaki. Oh ya, Sania punya Instagram. Saat itu sedang berseteru dengannya. Aku memblokir akun milik Sania.
Di IG bisa saja aku mendapat petunjuk dan mencari tahu siapa calon suaminya. Aku mencari akunnya di daftar akun terblokir. Anak ini begitu narsis. Akun IG tidak privasi. Ia sepertinya sudah menjadi selebgram ala-ala. Tapi ini memudahkan aku untuk mencari tahu. Ada beberapa foto Sania dengan seorang pria yang sepertinya aku pernah melihat pria ini. Tapi di mana ya? Aku lupa. Memang tampan banget sih dan terlihat kaya. Dia juga men-tag akun sosial milik pacarnya. Tanpa menunggu lama, aku mengirim video Sania yang berangkulan mesra dengan Pak Henry saat berjalan masuk ke dalam butik, dan terkirim pada pria itu yang ternyata bernama Nathan. Apakah aku juga bisa memanfaatkan Bu Yani? Video ini bisa aku jadikan uang. Sekarang siapa yang mau menikahimu, Sania? Wanita murahan sana-sini mau. Apakah aku juga seperti dia? Ya, tapi aku lebih baik sih dari Sania. Selama aibku tidak diketahui orang ini, sedangkan Sania, aku akan mengagalkan semua impiannya. Enak saja dia, mau mempunyai suami kaya. Tidak akan kubiarkan. Tua bangka, masih saja kegatelan, umpat Bu Yani saat aku memberitahu video itu padanya. Sepulang dari membuntuti Sania, aku langsung menuju rumah Bu Yani. Tapi sebelumnya aku sudah meminta uang 2 juta untuk informasi ini. Lebih baik Bu Yani, nanti labrak saja Sania. Jangan dikasih ampun, ucapku mengomporinya. Nanti aku beri pelajaran anak itu. Kegatelan sama suamiku. Apa barangnya mau dimasukin cabai kah? Biar tahu rasa. Cocos Bu Yani emosi. Benar tuh Bu, kasih cabai aja biar kapok, ibuku.